Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas dipertemukan oleh Allah pada kesempatan ini untuk membahas tentang meneladani Asmaul Husna dalam berakhlak karimah. Untuk kali ini kita akan membahas Ar-Rauf sebagai salah satu Asmaul Husna yang terjemahannya di dalam bahasa Indonesia diartikan yang maha kasih sayang. Dan di dalam bahasa Arabnya banyak kitab-kitab yang menerjemahkan atau menafsirkan menjadi asyaddur rahmah. Jadi kasih sayang yang sangat, yang Pak Quraish Shihab sendiri, beliau mengartikan kasih sayang yang berlimpah ruah. Pemirsa rahimakumullah, untuk mendapatkan gambaran bagaimana Allah memberikan tuntunan kepada kita, saya kutipkan surah Al-Baqarah ayat 207 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Yang terjemahannya, wa minan nasi, dan sebagian di antara orang-orang yang ketika Nabi Muhammad masih hidup itu ada sebagian yang berkorban untuk mendapatkan ridho Allah, itu dirinya sendiri yang dikorbankan. Yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, mengorbankan dirinya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu raufum bil ibad. Allah sangat belas kasih kepada hambanya. Ayat ini dapatlah kiranya kita sebutkan bahwa kasih sayang Allah lah yang menjadikan seseorang bersedia berkorban untuk mendapatkan ridhonya. Ini sesuai dengan tafsir di bawah ini yang saya kutip dari As-Sa'di dan Al-Jalalain. As-Sa'di menyatakan di dalam tafsirnya, Ar-Ra'ufu bil ibad alladzi min ra'fatihi wa rahmatihi an waffaqahum lidzalik. Yang artinya Ar-Ra'uf bil ibad itu kasih sayangnya Allah kepada hambanya itu adalah
yang menjadikan rafahnya, rahmahnya, kasih sayang yang terbesarnya itu berupa kesesuaiannya, apa yang dia lakukan, apa yang dia rencanakan untuk mengorbankan dirinya demi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Jalalain menyebutkan haitsu arsyadahum lima fihi ridhohu. Allah dengan petunjuknya kepada mereka, dengan bimbingannya kepada mereka, hamba itu ingin menggapai ridhonya, tadi oleh As-Sa'di disebutkan dengan mengorbankan dirinya. Selanjutnya An-Nabilusi menyebutkan Ar-Ra'uf yadullu ala makna ta'atuf. Kasih sayang atau Ar-Ra'uf itu menunjukkan makna yang mengasihi, menyayangi dengan sangat lembut. Ala ibadihi al-mudhnibin, bahkan kepada hambanya yang berdosa. Apa kelembutannya? Yaftahu lahum babat taubah ajmain. Allah membukakan pintunya untuk mereka, yaftahu lahum babat taubah, pintu taubah ajmain, keseluruhannya. Malam gharin nafs, selama menjelang kematiannya itu disebut dengan tagharghar, au tatlu isyamsu fi mim maghribiha, atau selama belum matahari terbit dari arah barat. Itulah yang oleh Bapak Quraisyhab disebutkan bahwa Allah yang maha kasih dengan kasih yang melimpah ruah itu Allah berikan melebihi yang dibutuhkan oleh hambanya. Itulah Ar-Ra'uf. Sekarang persoalan yang kedua, bagaimana berakhlak berdasarkan Ar-Ra'uf itu? Ada 3 poin yang ditulis oleh An-Nabilusi. Yang pertama adalah an-nuksira min dzikri hadzal ismi. Kita mesti memperbanyak zikir tentang nama ini. Untuk apa kita berzikir? Linuhibballah, supaya kita semua itu mencintai Allah. Walinumila al-qalbu ilaihi, dan supaya kita walinumila al-qalba ilaihi, supaya kita mencenderungkan hati itu, hati yang kita punyai itu kita condongkan ke arah Allah. Kalau hati sudah condong kepada Allah, walinashtaqo ila liqa'ih, kita lalu merindukan bertemu dengan Allah. Itulah yang pertama. Jadi zikirlah yang banyak. Dengan zikir itu kita akan mencintai Allah. Dengan mencintai Allah itu kita akan mengarahkan hati kita itu untuk condong kepada Allah. Dan dengan hati yang sudah condong kepada Allah itu, kita akan rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, at-takhalluqu bikamalir ra'uf. Kita mesti berakhlak dengan sempurnanya kasih sayang Allah itu. Yang ketiga, ayyam tali al qalba birrahmah
war-ra'fah. Seseorang yang ingin meneladani Allah itu mesti memenuhi hatinya dengan rahmah dan ra'fah. Dua-duanya artinya kasih sayang, war-ra'fah, kasih sayang yang melimpah ruah. Itu kita penuhi hati kita dengan kedua sifat itu. Dan dengan demikian maka ada petunjuk Allah yang diberikan kepada kita di dalam surah Luqman yang tersebut di dalam ayat 15. Poinnya yang bisa kita ambil dari surah Luqman itu adalah ra'fah adalah sifat Allah yang dengan ra'fah itu kita menjadi berkeharusan untuk membedakan antara tidak mentaati paksaan orang tua yang memaksa untuk berlaku syirik. Kita itu tidak boleh mentaati. Tapi bersamaan dengan itu, pergaulan kita kepada kedua orang tua yang memaksa untuk berlaku syirik tadi tidak boleh berkurang kasih sayangnya. Pergaulan dengan orang tua yang demikian itu kita harus lakukan secara ma'ruf. Dan dengan memperlakukan orang tua secara ma'ruf, itulah implementasi at-takhalluq, berakhlak meneladani ar-ra'uf. Demikianlah pemirsa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berakhlak meneladaninya dengan Asmaul Husna yang menjadi nama indah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.